Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai perkuliahan mata kuliah Administrasi Pendidikan. Materi yang akan dibahas pada hari ini adalah tentang komponen-komponen administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan proses keseluruhan dan kegiatan-kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam tugas-tugas pendidikan. Telah banyak dilakukan pembaharuan pendidikan baik yang mengarah ke perubahan kuantitatif atau pemerataan dan efisiensi maupun kualitatif, yaitu mutu dan relevansi. Perubahan kualitatif yang berkategori Project Promoting Innovation and Change meliputi sistem pendidikan secara umum, yakni kurikulum ketenagakerjaan atau ketenaga pendidikan, pengelolaan, proses belajar mengajar, sarana dan prasarana, dan lain-lainnya. Komponen-komponen administrasi pendidikan ada 5. Yang pertama, administrasi pendidikan sekolah. Pegawai pada suatu sekolah ialah semua manusia yang tergabung di dalam kerjasama suatu sekolah untuk melaksanakan tugas-tugas dalam mencapai tujuan pendidikan. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dilihat dari jabatannya, tenaga kependidikan ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tenaga struktural, tenaga fungsional, dan tenaga penyelenggaraan pendidikan. Tenaga struktural merupakan tenaga pendidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum atau pimpinan yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan kependidikan. Tenaga fungsional merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional baik jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan. Sedangkan tenaga teknis kependidikan merupakan tenaga kependidikan yang pelaksanaannya lebih dituntut untuk kecakapan teknis operasional atau teknis administratif. Administrasi personel sekolah adalah segenap proses penataan personel di sekolah. Administrasi personel sekolah direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta dibina secara kontinu di sekolah, sehingga para pegawai dapat membantu atau menunjang kegiatan-kegiatan sekolah secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan kependidikan. 2. Administrasi kurikulum berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang dialami oleh siswa yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar. Strategi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi perlu didukung oleh sumber daya yang memadai. Manajemen kurikulum ditinjau dari kurun waktu bisa short term dan long time. Yang penting ada kaitannya komprehensif dan keberlanjutan antara satu program dengan program berikutnya. Dengan demikian, administrasi kurikulum merupakan upaya mengoptimalkan pengalaman belajar secara produktif. Yang ketiga, administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Administrasi ini bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, investasi, dan penghapusan serta penataan. Di samping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat dan fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitatif, dan relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran baik oleh guru sebagai pengajar maupun murid-murid sebagai pelajar. Yang keempat adalah administrasi siswa. Administrasi siswa adalah proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja
serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Secara kronologis operasional, rentangan kegiatannya mulai dari penerimaan peserta didik sampai mereka meninggalkan sekolah sehingga ia tidak terdaftar lagi sebagai peserta didik sekolah tersebut. Yang kelima adalah hubungan sekolah dan masyarakat. Hal yang mencakup hubungan sekolah-sekolah lain, hubungan sekolah dengan pemerintah setempat, hubungan sekolah dengan instansi dan jawaban lain, dan masyarakat umumnya. Hendaknya semua hubungan itu merupakan hubungan yang sama, bersifat pedagogis, sosiologi, dan produktif yang dapat mendatangkan keuntungan dan perbaikan serta kemajuan dari kedua belah pihak. Pentingnya hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, sekolah adalah bagian yang integral dari masyarakat. Yang kedua, hak hidup dan kelangsungan hidup sekolah bergantung pada masyarakat. Yang ketiga, sekolah adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Yang keempat, kemajuan sekolah dan kemajuan masyarakat saling berkolerasi. Keduanya saling membutuhkan. Yang kelima, masyarakat adalah pemilik sekolah. Sekolah ada karena masyarakat memerlukannya. Jenis-jenis hubungan sekolah dan masyarakat ada 3. Yang pertama, hubungan edukatif. Hubungan ini adalah hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid antara guru dan sekolah dan orang tua dalam keluarga. Yang kedua adalah hubungan kultural. Hubungan ini merupakan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Yang ketiga adalah hubungan internasional. Hubungan ini merupakan hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga, instansi-instansi resmi lain, baik swasta maupun pemerintah, serta hubungan kerjasama antara sekolah dengan sekolah-sekolah lain dan kepala pemerintahan setempat. Dimensi kegiatan administrasi personal sekolah ada 4. Yang pertama, rekrutmen atau penarikan mulai dari pengumuman penerimaan pegawai, pendaftaran, pengetesan, pengumuman yang diterimanya pegawai sampainya daftar ulang. Yang kedua adalah placement atau penempatan, yaitu proses penanganan pegawai baru yang sudah melaksanakan pendaftaran ulang untuk diinformasikan pada bagian seksi mana mereka ditempatkan. Penugasan dilakukan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan lembaga. Dalam tahap ini sebenarnya penanganan bukan berarti sampai menempatkan dan memberikan tugas saja, tetapi juga menggunakan pegawai tersebut sebaik-baiknya, merangsang kegairahan kerja dengan menciptakan kondisi atau suasana kerja yang baik. Yang ketiga adalah development atau pengembangan. Ini dimaksud untuk meningkatkan mutu pegawai, baik dilakukan dengan melalui pendidikan maupun kesempatan-kesempatan lain seperti penataran, diskusi ilmiah, lokakarya, membaca majalah dan surat kabar, atau menjadi anggota profesi dan lain sebagainya. Terakhir adalah evaluasi atau pengawasan, merupakan aspek terakhir dalam penanganan pegawai. Pada tahap ini dimaksud bahwa pada tahap-tahap tertentu pegawai diperiksa apakah mereka melakukan sudah sesuai dengan tugas seharusnya atau sebelum. Selain evaluasi atau penilaian juga dilakukan untuk mengetahui tingkat kenaikan kemampuan personil setelah mereka memperoleh pembinaan dan pengembangan. Proses administrasi siswa terbagi 3, yaitu kegiatan awal tahun pelajaran. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah penetapan daya tampung, penetapan syarat-syarat peserta didik baru, pembentukan panitia atau penerimaan peserta baru. Yang kedua, selama tahap pelajaran. Pada proses ini dilakukan adalah orientasi untuk peserta didik baru, peraturan kehadiran peserta didik, promosi dan mutasi peserta didik,
pembinaan disiplin atau tata tertib sekolah, pemberian ganjaran dan hukuman. Terakhir adalah akhir tahun ajaran. Kegiatan administrasi yang dilakukan oleh administrator adalah menyangkut tentang pelaksanaan ujian nasional dan kenaikan kelas. Ada beberapa aspek penting yang dipahami dalam pengelolaan administrasi kurikulum, ada 3. Yang pertama, isi kurikulum. Isi kurikulum merupakan perangkat bidang studi, mata pelajaran atau pokok sajian yang mengandung unsur-unsur, rumusan tujuan mata pelajaran, garis besar pokok bahasan, penilaian, dan petunjuk pelaksanaan. Yang kedua adalah proses kurikulum, merupakan pengalaman yang berkaitan dengan perilaku, kegiatan, tindakan, atau prosedur dalam masyarakat dalam belajar mengajar. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum sangat ditentukan oleh apa yang diajarkan kepada siapa dan bagaimana caranya. Yang ketiga adalah penyusunan kurikulum. Kurikulum harus disusun dengan urutan yang logis dari hal-hal yang bersifat mendasari sebagai seorang pegawai mengetahui bidang tugasnya sampai dengan hal-hal yang bersifat pokok dan penunjang tugasnya. Ada 6 aspek penting yang harus dipahami dalam administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan sarana pendidikan merupakan pekerjaan yang kompak karena harus terintegrasi dengan rencana pembangunan, baik yang nasional, regional, dan lokal. Perencanaan ini merupakan sistem perencanaan terpadu dengan perencanaan pembangunan tersebut. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan tergantung pada jenis program pendidikan dan tujuan ditetapkan perencanaan ini. Hal ini mencangkup perencanaan pengadaan tanah untuk gedung atau bangunan sekolah, perencanaan pengadaan bangunan, perencanaan pembangunan, perencanaan pengadaan perabotan dan perlengkapan pendidikan. Yang kedua adalah pengadaan sarana dan prasarana. Untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya untuk pengadaan tanah bisa dilakukan dengan cara membeli atau menerima hibah, menerima hak pakai, menukar, dan sebagainya. Dalam pengadaan gedung atau bangunan dapat dilakukan dengan cara membangun baru, membeli atau menyewa, menerima hibah dan menukar bangunan. Untuk pengadaan perlengkapan dan perabot dapat dilakukan membeli. Perabot yang dibeli dapat dilakukan dengan jalan membeli. Dalam pengadaan perlengkapan ini juga dapat dilakukan dengan jalan membuat sendiri atau menerima dari instansi pemerintah dan di luar Kementerian Pendidikan. Selanjutnya, inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya yang berasal dari pemerintah, ada juga yang berasal dari usaha sendiri seperti membeli, sumbangan, dan sebagainya. Semua barang yang ada tersebut hendaknya diinventaris melalui inventasi memungkinkan dapat diketahui jumlah, jenis barang, kualitas, tahun pembuatan, ukuran, harga, dan sebagainya. Khusus untuk sarana dan prasarana yang berasal dari pemerintah atau milik negara wajib diadakan inventarisasi secara cermat dengan menggunakan format yang telah ditetapkan atau mencatat semua barang inventarisasi di dalam buku induk dan buku golongan inventaris. Pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan penunjang untuk keaktifan proses belajar mengajar. Barang-barang tersebut kondisinya tidak akan tetap, tetapi lama-lama akan mengarah kepada kerusakan dan kehancuran. Namun agar sarana dan prasarana tersebut tidak cepat rusak, diperlukan usaha pemeliharaan yang baik dari pihak pemakainya. Pemeliharaan merupakan suatu kegiatan yang kontinu yang mengusahakan agar sarana dan prasarana pendidikan yang ada tepat dalam keadaan baik dan siap dipergunakan. Selanjutnya, penggunaan atau pemakaian sarana dan prasarana pendidikan di sekolah merupakan tanggung jawab pimpinan lembaga pendidikan tersebut yang bisa dibantu oleh wakil bidang sarana dan prasarana atau petugas yang berkaitan dengan penanganan sarana prasarana. Terakhir adalah penghapusan.
Barang-barang yang ada di lembaga pendidikan, terutama yang berasal dari pemerintah, tidak akan selamanya bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Hal ini karena rusak berat sehingga tidak dapat digunakan lagi. Barang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan. Dengan keadaan tersebut, maka barang-barang harus segera dihapus untuk membebaskan biaya pemeliharaan dan meringankan beban kerja inventaris dan membebaskan tanggung jawab lembaga terhadap barang-barang tersebut. Demikianlah untuk perkuliahan hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.